Di sini kami selalu mendukungmu. Tersangka tragedi Kanjuruhan. Timor X Timor Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ahmad Hadian Lukita, mengaku nilai komersial jadi alasan utama menolak perubahan jam pertandingan Arema FC versus Persebaya, Surabaya pada 1 Oktober 2022 lalu. Alasan itu diungkapkan Hadian saat diperiksa sebagai saksi sidang untuk dua terdakwa Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris Ketua Panpel Arema FC dan Security Officer Suko Sutrisno, Selasa, 24/1. Saat bersaksi, ia mengatakan Kapolres Malang saat itu AKBP Firly Hidayat telah meminta agar jam pertandingan dimajukan dari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun permintaan itu membuat jadwal Arema FC versus Persebaya bentrok dengan pertandingan klub lain di Liga 1. Hal tersebut yang kemudian diyakini bisa memengaruhi nilai komersial tayangan. Saya waktu itu sebagai direktur utama berpikir kalau jadwal bentrok jadi nilai komersialnya berkurang. Bentrok dengan Madura United lawan Borneo FC pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kata Hadian menjawab pertanyaan majelis hakim. Selasa, 24/1. Kapolres minta jam itu 16.00 waktu Indonesia Barat, di channel itu ada live. Ya alasan komersial karena satu channel tidak bisa dua live. Kalau bergeser jam 6 mungkin bisa, jam 4 tidak bisa, tuturnya. Mengubah pertandingan ke hari lain, menurut Hadian, juga tidak mudah dilakukan. Sebab jadwal laga sudah ditentukan sejak awal kompetisi. Rangkaian pertandingan itu seperti tali temali, setiap minggu ada 9 pertandingan, kalau digeser tidak mudah, ucapnya. Selain alasan komersial, lanjut Hadian, klub lain yang melaksanakan pertandingan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat juga tidak berkenan digeser jam tandingnya ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Legenda Timnas Indonesia sekaligus pelatih Bayangkara FC, Widodo C. Putro mendukung penuh kepergian Marcelino Ferdinand ke luar negeri. Gelandang muda berbakat milik Persebaya Surabaya itu disebut-sebut tengah diminati salah satu klub Belgia. WCP sapaan akrabnya menilai sudah saatnya pemain muda seperti Marcelino Ferdinand untuk menjajal panggung yang lebih besar. Ia juga meyakini pemain berusia 18 tahun itu bisa sukses di benua Eropa. Tetapi ia mengingatkan bila bermain di luar negeri akan sangat sulit bagi pemain Indonesia. Tanpa mental yang kuat dan kemauan dari dirinya sendiri akan sangat sulit melihat pemain itu bisa berkembang di perantauan. Semua itu ya tergantung dari pemain itu sendiri. Kalau dia homesick ya nanti akan nyaman bermain di daerahnya sendiri, kata Widodo. Tetapi saya yakin talenta muda yang potensial yang dimiliki oleh Persebaya bahkan Indonesia ini akan berkembang, jelasnya. Walau banyak menimbulkan pro kontra, mengingat banyak pemain Indonesia yang berkarier di Eropa hampir semuanya gagal. Pelatih asal Cilacap itu tetap meyakini nasib Marcelino bakal berbeda dengan pemain-pemain sebelumnya. Adik kandung Octavianus Fernando ini bisa dikatakan memiliki fondasi yang lebih bagus. Saya berharap dia bisa keluar negeri dan kalau memang ada kesempatan itu harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi nantinya dia bisa berprestasi tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di benua lain, tandasnya. Persebaya Surabaya kembali meraih 3 poin setelah menumbangkan Bayangkara FC di pekan kedua Liga 1 2-0, 2-2 atau 2023. Ini adalah kemenangan ketiga secara beruntun yang didapatkan tim asuhan Aji Santoso. Kehadiran dua pemain asing anyar dinilai mampu mendongkrak penampilan Bajul Ijo pada dua pertandingan terakhir. Valente dan Paulo Victor didatangkan di putaran kedua itu membuat penampilan Green Force lebih solid. Paulo sudah mencetak 2 gol dalam 2 penampilan. Sementara sesudah menyumbang assist untuk gol Rizky di dua pertandingan melawan Bayangkara FC. Dengan masuknya pemain-pemain baru mungkin memengaruhi mental pemain yang lain. Rizky Ridho yang akhirnya cetak 2 gol, Victor di setiap pertandingan bisa cetak gol, kata pelatih Persebaya Aji Santoso. Dalam 2 laga terakhir, Bajul Ijo berhasil memasukkan 7 gol. Sangat kontras dengan jumlah gol di 2 pertandingan awal putaran pertama yang hanya mengoleksi 2 gol. Apabila konsisten, Persebaya punya peluang meramaikan persaingan papan atas. Apalagi Alwi Slamet DKK masih menyisakan 15 pertandingan. Drop dengan PSM Makassar yang memuncaki klasemen hanya 10 poin. Step by step ya. Alhamdulillah dari posisi 11. Kita berada di posisi ke-7 tapi masih menyisakan 1 pertandingan yang jelas mudah-mudahan bisa kejar target finish 3 besar, kata Aji. Sementara itu Paulo bersyukur atas gol yang diciptakan. Ia bertekad untuk segera mencapai kondisi terbaiknya.
agar dapat membantu tim meraih target. Saya senang bisa meraih 3 poin lagi di pertandingan kedua. Saya harap secara perlahan semuanya menjadi lebih baik, ujarnya. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, puji semangat anak asuhnya usai kembali menang atas Bayangkara FC. Pada pekan ke-20 Liga 1 20-22-20-23, Persebaya Surabaya berhasil kantongi kemenangan 2-1 atas Bayangkara FC di Stadion Joko Samudro, Gresik, Senin 23 Januari 2023. Bayangkara unggul duluan melalui eksekusi penalti Matias Mir pada menit ke-31. Persebaya Surabaya kemudian tersengat sesaat setelah gol tersebut. Pada akhir babak pertama, Persebaya Surabaya dapat mencetak gol melalui sepakan Rizky Ridho memanfaatkan situasi tendangan bebas. Usaha keras Persebaya menggempur pertahanan lawan akhirnya terwujud pada menit ke-85 usai Paulo Victor sukses melepaskan tendangan salto yang tidak bisa dihalau oleh kiper Bayangkara FC. Kemenangan tersebut membuat Persebaya Surabaya bisa memperbaiki posisi di klasemen sementara Liga 1 20-22-2023. Persebaya Surabaya saat ini berada di posisi ke-7 dengan koleksi 28 poin. Persebaya Surabaya juga berhasil memutus rekor buruk saat menghadapi Bayangkara FC. Persebaya Surabaya berhasil mengakhiri catatan puasa kemenangan melawan Bayangkara FC dalam 4 pertemuan terakhir. Sebelum menang pada laga kemarin sore, 3 poin terakhir yang didapatkan oleh Persebaya Surabaya atas Bayangkara FC terjadi pada Liga 1-2019 dengan skor 4-0, 8 Desember 2019. Menanggapi pencapaian tersebut, Aji Santoso mengaku senang dengan 3 poin yang didapatkan oleh Persebaya Surabaya. Yang pertama tentunya saya sangat bersyukur. Alhamdulillah pada pertandingan sore ini kami bisa mendapatkan 3 poin. Ujar Aji Santoso pada konferensi pers usai laga melawan Bayangkara pada Senin 23 Januari 2023. Anak-anak main cukup rapi, cukup bagus, lanjutnya. Pelatih asal Malang tersebut mengaku dipaksa untuk berpikir keras demi mengakhiri rekor puasa kemenangan menghadapi Bayangkara FC. Manajemen Persebaya mengonfirmasi bahwa Marcelino Ferdinand akan mencoba peruntungan bermain di Eropa. Hal ini disampaikan oleh manajer Persebaya, Yahya Al-Katiri. Selesai laga Liga 1 kontra Bayangkara FC di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin 23 Januari 2023. Yahya membeberkan ada 2 klub Eropa yang tertarik dengan kemampuan Marcelino Ferdinand. Dia menyebut salah satu klub Eropa tersebut merupakan klub yang berlaga di kompetisi Liga Belgia. Nanti lihat perkembangannya yang jelas tanggal 25 Marcelino Ferdinand ke Belgia, kata Yahya Al-Katiri dikutip Bola Sport dari Tribun Jatim. Dia yang menambahkan laga Persebaya versus Bayangkara FC menjadi pertandingan terakhir bagi Marcelino Ferdinand bersama bajul ijo. Melawan Madura United tidak bisa main, kata Yahya menambahkan. Lebih lanjut pihaknya enggan mengungkapkan apakah Marcelino Ferdinand akan menjalani tes lebih dulu atau langsung dikontrak. Nanti dilihat saja, semua kepastiannya nanti dari ofisial akan mengumumkan, tegas mantan manajer Persik Kediri itu. Marcelino Ferdinand sejatinya masih terikat kontrak di Persebaya sekitar 1 tahun lagi atau hingga Juli 2024. Mengenai klausul kontrak tersebut, Yahya Al-Katiri mengatakan sudah ada komunikasi dengan klub Belgia yang bersangkutan. Sudah ada pembicaraan, nanti dilihat saja kalau sudah resmi, pungkas pria berusia 40 tahun tersebut.